Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya materi kita untuk bab selanjutnya. Jadi kita memasuki bagian yang paling menarik menurut saya dari kalkulus 2 ini, yaitu integral lipat 2, dan kita akan mulai dengan daerah persegi panjang, atau untuk daerah yang paling sederhana. Oke, kalau kalian ingat kembali, integral itu secara umum atau representasi fisisnya itu apa sih? Jadi kalau integral lipat 1 atau integral yang sudah kalian pelajari, dia sebetulnya merepresentasikan luas. Nah, sekarang bagaimana apabila kita menaikkan ordenya atau menaikkan dimensinya? Jadi untuk integral lipat 2, di sini karena kalian sudah belajar mengenai fungsi dua peubah, jadi dia sebetulnya lebih ke representasi volume. Jadi mari kita perhatikan fungsi berikut. Jadi misalkan kalian memiliki fungsi Z, dia merupakan fungsi dua peubah terhadap X dan Y. Dan juga kita memiliki daerah R. R ini berbentuk segi 4 ya. Jadi X-nya dibatasi dari A sampai B, kemudian Y-nya dibatasi dari C sampai D. Oke, jadi dia berupa persegi 4. Nah, kalau kalian perhatikan, daerah R ini bisa kita partisi menjadi persegi panjang mungkin ya secara umum, persegi panjang kecil. Nah, selanjutnya posisi dari Z ini dia merupakan tutupnya sebetulnya. Jadi kalian bayangkan kalau kalian memiliki penampang bagian bawahnya atau proyeksi bagian bawah, tadi itu daerah si R-nya ya. Nah, sedangkan Z-nya ini adalah tutupnya. Maka dari itu sebetulnya integral lipat 2 dia merepresentasikan si volumenya dengan tutup fungsi Z. Dan kita juga memiliki jelas kalau pendekatan dari secara analitiknya, kita akan menghitung partisi volumenya. Ingat kembali definisi integral biasa, kita menghitung partisi luas. Di sini kita mulai dengan partisi volume atau ini ya, partisi volumenya. Jadi luas alas dia dikalikan tingginya. Dan apabila kita jumlahkan, kita akan memiliki sangat banyak kotak-kotak atau balok-balok di sini, tiga dimensi. Dan kalau kita jumlahkan dalam jumlah Riemann, kita akan mendapatkan jumlah si total volume semuanya ya. Oke, berikut adalah ilustrasinya apabila kita bagi daerahnya atau si volumenya ya menjadi 4 bagian. Oke, berikut adalah penjelasan detailnya bagaimana kita bisa mendapatkan volume partisinya ya. Di sini kita masih membicarakan mengenai volume partisinya atau delta V. Jadi kita bagi-bagi dulu daerahnya menjadi sebanyak N buah daerah, kemudian kita akan mendapatkan partisi luasnya atau penampang bagian bawahnya, yaitu si delta AK ini ya di sini ya. Karena luas kotak kecilnya ini persegi panjangnya dia pasti delta XK dikalikan delta YK. Kemudian dikalikan tinggi, maka tinggi tutupnya adalah tinggal tinggal luas alasnya dikalikan tinggi. Jadi ini adalah volume partisinya. Oke, karena volume partisinya kita sudah dapat, maka volume totalnya tinggal menggunakan jumlah Riemann ya. Jadi tinggal volume partisinya tadi kita jumlahkan sejumlah partisinya. Jadi volume kecil atau balok-balok kecilnya itu adalah ini ya totalnya ya. Dan apabila
partisinya atau baloknya kita buat sekecil mungkin, maka kita akan mendapatkan definisi integral lipat di sini. Atau sebetulnya bisa juga limitnya di sini n menuju tak hingga sebetulnya. Jadi jumlah kotaknya kita buat sebanyak mungkin. Dan di sini juga ada jaminan sifatnya apabila dia terdefinisi dan kontinu, jadi tidak ada titik yang berlubang ya, maka f ini terintegralkan sebetulnya. Jadi hanya untuk jaminan sifat saja. Oke, maka secara geometri kita akan memiliki volume kotak dengan tutup fungsi Z sini ya. Jadi itu secara geometri, dan apabila fungsinya lebih besar dari 0, maka integral lipat 2 tadi jelas menyatakan volumenya. Jadi seperti saya sering bilang bahwa di matematik atau terutama di kalkulus ini kita selalu mulai dari dimensi yang lebih kecil. Jadi untuk dimensi yang kecil kita memiliki integral lipat 1 atau integral yang biasa kalian kenal itu merupakan representasi luas. Apabila kita naikkan dimensinya menjadi fungsi 2 ubah untuk di ruang 3 dimensi, maka kita punyanya volume. Begitupun sama untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi, misalkan dimensi 4, walaupun sudah kita tidak bisa bayangkan, tapi kita bisa bilang di sana kita bisa menghitung volume di ruang 4 dimensi, walaupun tidak kita sampai pelajari untuk kalkulus 2 ini ya. Oke, jika di slide sebelumnya kita memberikan atau kita memisahkan bahwa fungsi f-nya selalu besar sama dengan 0, sekarang bagaimana jika dia kurang dari 0 di daerah pengintegral yang sama ya. Jadi apabila ada daerah yang negatif, maka sebetulnya sama seperti di integral lipat 1 dulu, daerah yang negatif ini akan menjadi daerah yang positif dikurangi daerah yang negatif. Oke, jadi sebetulnya sama. Oke, berikut adalah sifat-sifat dari integral lipat 2. Jadi yang pertama adalah sifat umumnya perkalian konstanta ya. Jadi apabila kalian memiliki konstanta, kalian bisa keluarkan dari integralnya. Sama seperti di integral lipat 1. Kemudian sifat penjumlahan. Jadi apabila kalian menjumlahkan fungsi 2 peubahnya dulu baru diintegralkan, atau kalian pisahkan si integralnya terlebih dahulu baru dijumlahkan, juga sama ya. Jadi sifat linearnya sama seperti di integral lipat 1. Yang selanjutnya adalah jika kalian memiliki sebuah daerah R dan R ini dipisah menjadi 2, jadi ada R1, R2. Jadi seperti ini ya, jadi R ini adalah total semua, R1 digabung R2, maka daerah pengintegralannya pun untuk fungsi f, jadi misalnya kalian mau mengintegralkan fungsi f, kalian bisa mengintegralkan untuk daerah yang R1 terlebih dahulu, kemudian baru dijumlahkan untuk daerah yang R2. Jadi bisa dijumlahkan secara terpisah. Sebetulnya sama untuk integral lipat 1 juga bisa, tapi dia berupa interval kalau di sana ya. Yang selanjutnya, jika
sifat ketidaksamaannya. Jadi kalau kalian memiliki bahwa fungsi f ini kurang dari fungsi g, maka hasil integral lipat 2-nya untuk di daerah yang sama juga akan sama ya. Jadi akan kurang dari sama dengan juga. Dan kemudian ini sedikit perlu catatan untuk sifat yang terakhir ini. Jadi penekanannya adalah integral lipat 2 di sini bisa merepresentasikan luas daerah R apabila tingginya fungsi f-nya kita buat sama dengan 1. Jadi kalau kita memiliki balok dengan tinggi 1, jadi sebetulnya mirip dengan jadi dia sama dengan luas penampangnya sebetulnya. Cuma perlu catatan hati-hati dengan dimensi kalau di sini. Sebab bagaimanapun integral lipat 2 ini tetap memiliki dimensi 3, sedangkan luas adalah dimensi 2. Oke, bagaimana sekarang cara menghitung integral lipat 2 ya. Jadi perhatikan contoh berikut. Jadi apabila kita diminta menghitung integral dari fungsi f, fungsi 2 peubah di daerah R. R ini merupakan daerah tertutup dengan interval X ini dan Y-nya ini ya. Nah, langkah pertama adalah wajib digambar daerah R-nya saja. Jadi si persegi panjang R ini wajib digambar. Cuma karena di sini contoh dari buku untuk memudahkan ilustrasi, jadi digambar semua. Jadi yang wajib kalian gambar kalau nanti ketika mengerjakan soal ujian adalah daerah penampangnya, daerah R-nya ini. Jadi ini wajib digambar, batas-batas dari mana untuk X dan Y-nya. Sekarang bagaimana cara menghitung integralnya? Jadi apabila kalian diminta menghitung integralnya, fungsi f terhadap dA, ini dA merupakan partisi luas ya, dimana dA ini dia sama dengan bisa dx dy, bisa dy dx. Dan itu sangat penting, hati-hati urutannya sangat penting. Kenapa sangat penting? Jadi coba perhatikan di sini. Jadi apabila kalian mau menggunakan urutan dx dy, maka batas-batas pengintegralannya pun harus mengikuti. Jadi misal, dan sebagai catatan, kalau saya selalu mulai dari luar, karena dia lebih mudah dibandingkan mulai dari dalam. Maksudnya apa? Jadi kalau urutannya ini dx dy, artinya yang paling luar ini adalah untuk integral si y-nya. Maka dia akan mengikuti batas y-nya. Di sini kita punya y ini batasnya dari min 1, maka kita punya min 1 di sini sampai 1. Oke. Jadi saya selalu mulai dari luar y-nya, dan selanjutnya kalau kita masuk ke dalam untuk si dx-nya ini dia mulai dari 0 sampai 2. Oke. 0 sampai 2. Hati-hati batasnya harus konsisten. Jadi apabila dx harus dengan x lagi, dy harus dengan y lagi batas-batasnya. Oke. Setelah kalian bisa mendefinisikan integralnya ini, kemudian kalian integralkan secara langsung. Dan sifat integral lipat 2 di sini sebetulnya mirip dengan turunan parsial. Artinya apabila kalian mengintegralkan terhadap x, variabel lainnya di sini yaitu y dianggap konstan. Maksudnya apa? Jadi kalau kalian perhatikan integral bagian dalamnya, jadi yang pertama kita mulai integralkan bagian dalamnya. Di sini karena kita integralkan terhadap x, maka y-nya dianggap konstan. Maka kita akan memiliki integralnya ini ya. Hanya kalian perhatikan si x-nya di sini ya hanya diintegralkan. Sedangkan y-nya dianggap konstan. Maka dari itu kita memiliki hasil integralnya adalah ini dengan disubstitusikan batas-batasnya. Dan sebagai tambahan di sini ditambahkan untuk memudahkan notasi supaya kalian tidak bingung, ada batasnya dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2 supaya kalian tidak salah mensubstitusi ke y-nya ataupun nanti sebaliknya bila diintegralkan terhadap y dulu. Oke, kalian substitusikan batas-batasnya, maka kalian akan memiliki fungsi terhadap y saja karena x-nya semua sudah disubstitusi. Di sini sudah menjadi integral biasa yang sudah kalian kenal, tinggal diintegralkan secara biasa.
sifat polinomialnya sama, substitusikan, maka kita dapat hasil integralnya adalah ini ya. Oke. Contoh selanjutnya di sini mungkin lebih ke geometri ya. Jadi kalian diminta untuk menghitung sebuah volume dari paraboloida secara elliptical paraboloida dengan fungsi f-nya ini atau fungsi z-nya ini dengan daerah penampangnya ini si r-nya. Oke. Maka bagaimana volumenya? Jadi seperti biasa, gambar dulu daerahnya. Kalau kalian bisa gambar 3 dimensi, oke, tapi biasanya susah ya untuk 3 dimensi. Jadi gambar daerah penampang bagian bawahnya dulu. Kemudian maka volumenya merupakan integral lipat 2 dari fungsi Z terhadap daerah R ya. dA. Kemudian jika di sini digunakan urutannya terbalik ya, kalau dibandingkan dengan contoh 1, di sini menggunakan urutan dy dx, maka saya ingatkan kembali mulai dari luar dulu. Jadi batasnya untuk yang x dari 0 sampai 1, maka di sini 0 sampai 1, dan untuk yang bagian dalamnya dari 0 sampai 2. Oke. Kemudian karena bagian dalamnya dulu yang kita integralkan atau fungsi terhadap y, maka sisanya bagian yang tidak ada y-nya dia dianggap konstan. Maka integralnya adalah sama dengan ini ya. Jadi ini hanya konstan saja yang bagian ini awalnya. Sedangkan yang bagian y-nya dia naik pangkatnya. Disubstitusikan batas-batasnya, maka kita hanya akan memiliki integral terhadap x saja di sini. Jadi ini gunanya kenapa menuliskan y sama dengan sesuatu sebetulnya. Supaya kalian tidak bingung, karena mungkin nanti bisa saja kalian mensubstitusikan ke x. Akibatnya x-nya malah hilang, di sini malah ada y-nya lagi. Jadi di sini diintegralkan seperti biasa, maka kalian akan mendapatkan hasil integralnya adalah ini ya. Jadi saya ingatkan kembali sifat-sifat yang berlaku di integral lipat 1 di sini juga akan digunakan. Jadi untuk fungsi polinom nanti, fungsi eksponensial, fungsi trigonometri, bahkan teknik-teknik pengintegralan yang sudah kalian pelajari juga sebetulnya bisa digunakan di sini. Cuman biasanya tidak terlalu ditekankan ya, karena di sini bukan bab mengenai teknik pengintegralan, tapi bisa saja diujikan. Oke, berikut adalah soal latihan yang bisa kalian coba. Jadi misalkan untuk nomor 1 kalian diminta untuk menghitung integral lipat 2 terhadap fungsi f di daerah R. Tapi di sini f-nya dan daerah R-nya menarik ya. Jadi mereka terdefinisi di 3 buah daerah. Jadi daerah pertama, daerah kedua, kemudian daerah ketiga dengan nilai fungsi yang bersesuaian di daerah-daerah tersebut. Jadi bagaimana cara menghitung integralnya? Cara menghitung integralnya dibagi menjadi 3 ya. Jadi kalian memiliki 3 buah integral di masing-masing daerah yang bersesuaian. Kemudian untuk yang nomor 2, silahkan tentukan daerahnya, tapi dia dibagi 4 bagian. Yang ukurannya sama dengan titik dipilih pusatnya merupakan titik pusatnya adalah titik pusat dari masing-masing persegi panjang. Jadi kalian diminta menghitung jumlah Riemann ya. Silahkan lihat kembali definisi jumlah Riemann di atas. Oke, pada bagian ini kita akan membahas mengenai perhitungan integral lipat sebagai integral berulang. Apa itu integral berulang? Jadi secara konsep sedikit berbeda memandang perhitungan volumenya tadi, tapi secara perhitungan tidak ada perbedaan sama sekali. Oke. Jadi apa itu integral berulang? Jadi apabila kalian punya fungsi f terhadap daerah R, seperti biasa ya kalau integral lipat selalu itu punya daerah R dan fungsi f yang akan diintegralkan. Kemudian di sini juga diambil supaya mudah f-nya lebih besar dari 0. Jadi kita akan punya daerah yang akan kita integralkan ini ya.
Kemudian di sini memandang si integral berulang ini adalah kalau tadi irisannya yang dilihat adalah partisi volume kecil, volume kotak dx dy dx dy ya. Sekarang kita melihatnya partisinya tuh dipotong, menyamping si volumenya. Oke. Jadi maka volume irisannya di sini dia akan sama dengan tingginya, luasnya, luas sisi sampingnya ini dikali dengan tebalnya ya. Oke. Oke, nah sekarang bagaimana cara menghitung integralnya? Tadi kita sudah punya partisi volumenya. Jadi kita sudah punya partisi volumenya ya, misalkan diiris di sumbu Y ya, maka kita akan punya partisi ini, delta V di sini. Kemudian maka volumenya ya integral dari batas Y-nya dari C sampai D terhadap batas Y-nya ya. Maka dari itu karena kita tahu luas kepingnya juga dia merupakan integral terhadap X, maka volumenya akan berupa integral lipat 2. Jadi bentuk ini disebut sebagai integral berulang. Jadi kalau kalian perhatikan sebetulnya V ini tetap sama. Kalau kita representasikan menggunakan perhitungan volume biasa, jadi hanya cara pandang si masalahnya atau irisannya saja sebetulnya untuk yang integral berulang. Jadi alternatif lain juga bisa dilihat seperti ini ya. Jadi kalau irisannya ke apa, potongan bidangnya kalian potong terhadap sumbu Y, bidang YZ terhadap di sumbu X, maka kalian akan merubah urutan pengintegralannya sebetulnya. Dan saya tekankan kembali di sini batas-batas integrasinya, batas integralnya harus sesuai ya. Jadi kalau kalian menggunakan urutan dx dy atau dy dx itu pun harus hati-hati di sana. Oke, dan berikut sebetulnya hanya animasinya saja. Jadi ini yang pertama kalau kita potong terhadap sejajar terhadap bidang YZ ya. Jadi itu irisannya. Kemudian ini kalau kita potong searah terhadap bidang XZ. Dan apabila dihitung integral totalnya seharusnya sama. Oke, jadi kalau kita gunakan soal nomor 1 tadi ya, contoh soal 1 tadi sebagai contoh untuk integral berulang. Jadi sebetulnya di sini mungkin perlu diberikan kurung ya. Di bagian di sini perlu diberikan kurung untuk integralnya. Jadi di sini kalian potong terhadap atau potong sejajar dengan bidang XZ ya. Jadi kita sudah hitung tadi integralnya sama dengan 400. Nah sekarang bagaimana kalau kita ubah orientasinya? Jadi kita potong sejajar terhadap bidang YZ. Jadi integral berulangnya akan ini ya. Oke. Maka dari itu dengan cara yang sama kalian integralkan dulu terhadap Y, maka X merupakan konstan. Kalian akan dapatkan ini ya. Substitusikan batas-batasnya, kemudian kalian mendapatkan fungsi baru, kemudian integralkan sekarang terhadap X, dan hasilnya harusnya sama. Oke. Dan sebagai catatan sebetulnya untuk contoh soal di sini, ini pun sebagai catatan apabila kalian ingin merubah urutan pengintegralannya sebetulnya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini soal yang cara pertama kalian menggunakan urutan dx dy. Dan yang kedua kalian menggunakan urutan dy dx. Jadi di sini batasnya juga jelas kalian langsung tukar ya.
Kalian perhatikan di sini menukar urutan pengintegralan juga, menukar batas-batasnya, jadi yang di dalam jadi di luar, yang di luar menjadi di dalam. Oke. Dan hasilnya harusnya sama. Jadi kalau untuk daerah persegi panjang, saya tekankan kembali, kalian bisa langsung menukar begitu saja karena mereka nilainya konstan. Tapi untuk subbab selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kalian harus hati-hati ketika menukar urutan pengintegralan dan daerah R-nya ini bukan persegi panjang. Kalau R-nya nanti ini dibatasi oleh fungsi, kalian tidak bisa langsung menukar begitu saja. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai itu, cuma nanti hati-hati di sana. Oke, dan untuk yang di bagian terakhir ini silahkan dicoba latihannya ya. Jadi untuk yang nomor pertama, saya yakin ini tidak ada masalah. Jadi kalian bisa langsung integralkan saja ya. Urutan pengintegralnya adalah dx dy. Nah, sekarang yang menarik adalah nomor 2, coba hitung nomor 1 tadi dengan urutan pengintegralan yang berbeda. Jadi ditukar menjadi dy dx ya. Oke. Dan hasilnya harusnya sama. Jadi coba tolong tunjukkan itu. Dan yang nomor 3, kalian punya fungsi f, kalian juga punya daerah R di sini. Tolong hitung volumenya tapi di atas bidang Z sama dengan 1. Caranya bagaimana? Jadi ya, kalian tinggal integralkan fungsi f terhadap daerah R ini, dikurangi f-nya nanti dikurangi 1. Atau dikurangi volume yang berada di bawah bidang ini ya. Jadi dikurangi bagian bawahnya. Jadi silahkan dicoba latihannya. Dan untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.